Halo pembaca Babe, kita ketemu lagi di segmen Babe One on One Cetar, kreator tanya artis. Sekarang kita sudah punya Arsy Widianto. Hai Hai. hai hai hai. Dari kita udah kedatangan teman-teman dari konten kreator Babe, ada Evita, ada Norma, ada Tina. Hai semuanya. Halo. Oke, ini udah excited banget. Ini ketiga konten kreator kita ini adalah tiga-tiganya juga penyanyi handal yang suka nge-cover lagu. Jadi mereka semangat banget nih, udah pengen nanya-nanya ke Arsy. Nah sebelum aku kasih ke kalian mau nanya apa langsung, mau tanya dulu nih, mungkin dari Tina dulu. Tina tuh pertama kali denger lagunya Arsy tuh kapan dan lagu apa sih yang bikin kamu suka banget sama Arsy? Pertama yang pasti waktu duet sama Kak Brisia itu yang Dengan Caraku. Itu kan langsung booming juga kan, kayak diputar di mana-mana, sering dengar di mana-mana, terus auto hafal sendiri gitu itu. Lagunya pas duet sama Jadi yang pertama denger udah langsung suka, terus sering ngedengerin sampai hafal, terus sampai lagunya yang kedua dulu yang Rindu Dalam Hati itu. Sama itu kan langsung booming kan lagu yang itu, jadi aku langsung download karena emang terngiang-ngiang banget, terus cocok banget sama Kak Brisia gitu. Nah langsung aja nih, mungkin dari Evita dulu mau nanya apa Kak Arsy? Kak, sebagai anak musisi besar Indonesia nih, seorang Widianto, ada nggak sih pressure tertentu yang dirasakan gitu? Kalau dari aku pribadi, menjadi sebuah motivasi lagi sih buat aku pribadi. Jadi ada tantangan tersendiri gimana caranya bisa berkarya lebih mantap lagi, bisa banyak belajar juga. Kalau misalnya pressure, tentu dalam bentuk apapun kita mau bekerja, mau kita ngapain juga tentu pasti ada pressure. Cuma menurut aku pressure-nya bukan menjadi hal yang harus jadi stres gitu sih kalau misalnya aku pribadi. Justru malah aku bersyukur punya papa yang sangat luar biasa, ayah yang sangat luar biasa, bisa menjadi nilai plus buat aku sih sebenarnya, karena punya ayah yang luar biasa jadi bisa belajar banyak kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, kita langsung nih ya ke Tina nih. Tina mau nanya apa Kak Arsy? Indonesia tuh punya banyak singer yang capable dalam hal suara, tapi terhambat gitu dalam hal penampilan yang mungkin kurang komersil, terus atau dalam hal membuat konten tuh modalnya tuh kurang. Sedangkan yang aku lihat tuh kayak audisi-audisi di TV tuh mostly dari mereka yang bisa lolos tuh kayak golongan orang-orang yang punya privilege itu gitu. Terus menurut kakak, aku pengen tahu pendapat kakak. Menurut kakak tuh gimana seharusnya sikap seseorang singer yang capable itu tadi, tapi tidak mempunyai privilege itu? Kalau misalnya ngebahas insecure itu, memang insecure tuh pada dasarnya pasti ada di setiap orang sih. Mau gimana pun juga tuh rasa insecure tuh pasti ada. Cuma kalau aku orangnya, kalau dari sisi aku ya, ketika menanggapi kita misalnya ngelihat ada penyanyi yang udah luar biasa, misalnya bisa sampai besar sebegitu besarnya, misalnya ada orang ngebanding-bandingin misalnya kayak gitu. Kalau misalnya aku pribadi, iya kenapa harus dipikir harus jadi stres, harus jadi insecure? Sebenarnya itu bukan hal yang bagus, karena mau gimana pun juga ya kita kan cuma kita satu-satunya ya, nggak ada yang lain. Kita tuh spesial, kita tuh cuma satu, kita tuh nggak ada yang lain. Jadi kita tuh pasti punya kelebihan sendiri, kita punya keunikan sendiri. Ya walaupun misalnya yang tadi dibilang mungkin kurang beruntung dari segi modal, nggak punya alat yang proper, tapi kalau misalnya kita konsisten, kita berkarya terus, kita menghasilkan sesuatu terus, ya insya Allah pasti Tuhan memberi jalan. Tapi kan yang pasti ada satu kata ini kan, kalau misalnya kita kerja keras, insya Allah nggak akan mengkhianati hasil. Kita berkarya dulu aja, kita nikmatin dulu aja prosesnya, karena itu kan prosesnya tuh yang paling serunya tuh. Aku mau nanya nih, dari Arsy sendiri pernah nggak sih punya problem dengan hate comments gitu? Karena kita nggak tahu netizen akan bereaksi apa dengan apa yang kita tampilkan di... Menghadapi hate komen, ada yang hate ini tuh, nggak cuma di komen, misalnya di belakang kita ada kayak gimana, itu pasti ada sih. Di dunia ini kan misalnya ada yang suka sama kita, pasti ada yang nggak suka sama kita. Itu tuh udah hal yang pasti banget kan. Jadi kalau dari aku cara menghadapinya,
Nggak usah dipikirin sih. Pasti di balik itu ada yang mendoakan kita, ada yang pengen ngejatuhin kita pasti ada, tapi nggak usah dipikirin. Semakin orang kayak gitu kan, insya Allah Tuhan makin meninggikan kita, insya Allah. Kak Arsy mau tanya, pasti kan kita tuh pasti dapat motivasi dari seseorang yang pasti adalah salah satu motivasi tersebut yang kita tuh selalu terngiang-ngiang dan bikin kita semangat. Jadi motivasi itu nggak akan bisa kita lupain gitu. Nah itu kira-kira motivasinya apa? Barangkali bisa memotivasi kita juga. Terus selama ini apa yang bikin Kak Arsy semangat dalam berkarya? Yang selalu jadi motivasi aku itu yang pasti aku pengen bisa ngebanggain orang tua aku sih. Dan alhamdulillahnya mereka support aku, jadi karena mereka support aku mau gimana pun juga aku harus bisa ngasih yang terbaik gitu, dan aku harus berusaha semaksimal mungkin. Karena kan punya ayah yang luar biasa, tentu aku juga harus bisa lebih luar biasa lagi. Jadi itu yang selalu jadi salah satu jadi motivasi utama aku tuh itu sih. Ini karena kita juga lagi ngobrol-ngobrol sama 3 konten kreator yang sangat lihai bernyanyi. Jadi aku tadi request, boleh nggak kalau misalnya nyanyi bareng sama Arsy gitu. Apa yang telah terjadi? Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Kalau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktu. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.